Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Haki Kulon Cucu, mata kuliah Perencanaan dan Pembangunan Wilayah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan terkait dengan apa itu perencanaan dan pembangunan wilayah, yang kemudian telah saya sederhanakan dalam bentuk PowerPoint. Diharapkan agar supaya kawan-kawan sekalian bisa lebih fokus lagi terkait dengan penjelasan yang saya berikan pada video ini. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu penjelasan terkait dengan pembangunan wilayah berkembang karena terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, perkembangan faktor strategis atau globalisasi, revolusi informasi, teknologi dan komunikasi, teknologi distribusi dan produksi. Untuk poin yang kedua, itu penjabaran lebih rinci dan lebih dekat dengan pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu penjelasan terkait dengan perencanaan pembangunan, di mana pada perencanaan pembangunan ini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu perencanaan fisik yang menekankan pada aspek fisik. Yang kedua, perencanaan ekonomi dan pembangunan modal, gabungan sistem perencanaan fisik dengan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu teori pembangunan ekonomi wilayah. Yang pertama, pertumbuhan wilayah. Yang kedua, perubahan struktur. Yang ketiga, distribusi pendapatan wilayah. Selanjutnya kita masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu teori pembangunan wilayah atau daerah. Teori pembangunan wilayah atau daerah terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori pertumbuhan wilayah. Yang kedua, teori proses spatial dan perubahan struktur wilayah. Teori pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu perencanaan dan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu mengenali keterkaitan 3 subsistem atau ekosistem alam SA dan LH, sistem produksi, distribusi, konsumsi, dan sistem solusi budaya. Yang kedua, melalui proses dialektika, normatif, dan pelaksanaan yang berurutan. Oke, kemudian kita masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu penjelasan terkait dengan konsep perencanaan regional, yang dimana yang pertama itu adalah adanya perbedaan kemampuan antara daerah atau wilayah. Yang kedua, perencanaan regional. Selanjutnya itu perencanaan pembangunan dalam otonomi daerah berkaitan dengan 1. Mekanisme pengambilan keputusan, 2. Mekanisme pembiayaan, 3. Mekanisme pengorganisasian, 4. Mekanisme pelaksanaan, 5. Mekanisme pengendalian dan pengawasan. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan tujuan perencanaan pembangunan dalam rangka otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya daerah. 2. Meningkatkan efisiensi pelayanan aparat kepada masyarakat. Yang ketiga, memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang keempat, meningkatkan kapasitas daerah dalam mempertahankan kesinambungan pembangunan. Oke, kemudian selanjutnya yaitu prinsip dasar pengelolaan dana pembangunan. Yang pertama, keterbukaan. Kedua, partisipasi. 3. Tepat waktu dan langsung. 4. Dapat dipertanggungjawabkan. 5. Berkelanjutan. 6. Sederhana, dapat dilaksanakan. 7. Mengembangkan potensi lokal. Oke, sekian dari saya penjelasan yang kemudian telah saya sedikit berikan pemaparan kepada seluruh kawan-kawan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga video saya bisa menjadi lebih bermanfaat lagi untuk seluruh kawan-kawan sekalian dan orang yang kemudian mempertanyakan terkait dengan perencanaan dan pembangunan wilayah itu sendiri. Oleh karena itu, kepada seluruh kawan-kawan terus mendukung video saya. Sekian dan terima kasih.